Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang kelas saya, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Saya akan menjelaskan sejarah singkat pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun sebagai lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember. Dalam konsideran menimbang undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dan para warga masyarakat. Sebelum mengetahui pengertian apa itu hukum acara peradilan tata usaha negara, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian peradilan atau dengan istilah res prac, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam penegakan keadilan. Sedangkan menurut Van Vraat, peradilan adalah penentuan berlakunya suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret sehubungan dengan timbulnya suatu persengketaan. Dengan demikian, peradilan dapat didefinisikan sebagai instansi yang netral terhadap suatu peristiwa hukum konkret untuk kemudian dilakukan proses pemeriksaan dan memasukkan peristiwa konkret tersebut ke dalam suatu norma hukum yang abstrak dan menuangkannya dalam putusan hakim. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian peradilan tata usaha negara atau yang biasa disingkat PTUN. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada prinsipnya, PTUN adalah lembaga peradilan yang mengadili sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara, administrasi negara, atau pejabat pemerintahan dengan seseorang atau badan hukum perdata seperti PT, yayasan, dan badan hukum lainnya. Peradilan ini bukan satu-satunya lembaga peradilan, tetapi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mengadili sengketa tata usaha negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian hukum acara PTUN, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan hukum administrasi negara material. Jadi hukum acara PTUN dapat pula disebut dengan hukum acara administrasi negara. Nah, peradilan tata usaha negara atau PTUN diciptakan untuk maksud menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dengan warga masyarakat akibat adanya perbuatan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga masyarakat. Dengan demikian, tujuan dibentuknya PTUN adalah pertama, memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu. Kedua, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan atas kepentingan bersama setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi dari PTUN pada dasarnya adalah sebagai
sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah atau badan pejabat tata usaha negara dengan rakyat. Di sini bisa orang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau KTUN. Dari materi yang sudah saya jelaskan terkait sejarah, pengertian, latar belakang, tujuan dan fungsi PTUN, adapun karakteristik PTUN itu sendiri, yaitu salah satu unsur PTUN adalah pihak-pihak dan salah satu pihak itu adalah badan atau pejabat TUN dalam kedudukannya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh HTUN atau HAN dalam menjalankan tugas pelayanan umum. Kemudian di muka PTUN, para pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dengan sama adil. Kemudian, badan atau pejabat TUN dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan baik secara langsung atau atribusi maupun pelimpahan atau delegasi serta mandat dan kebebasan bertindak yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah phrase ermation. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang bahwa tindakan badan atau pejabat TUN melanggar batas sehingga menimbulkan kerugian bagi yang terkena. Hal demikian disebut perbuatan melanggar hukum oleh penguasa atau onreh matah overhead. Nah, sekian materi perkuliahan dalam video ini. Sampai berjumpa lagi pada materi perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.